Selamat pagi, Pak Ian, dan siapapun yang akan menonton video ini nanti. Perkenalkan, saya Alif Rayatala dengan nomor NPM 22060781110 dari kelompok 3 kelas Sastra Anak Rusia B. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh dan pokok sastra anak Rusia pada periode dari 2010 hingga 2020. Dalam penyusunan PPT ini, semua anggota ikut serta dan berkontribusi dalam pencarian materi dan penyusunannya. Berikut adalah daftar isi yang akan saya presentasikan. Di masa lalu, di Uni Soviet, buku anak-anak diterbitkan dalam jumlah besar namun dengan serangkaian judul yang cukup terbatas. Akibatnya, semua anak membaca kira-kira buku yang sama. Dalam penerbitan buku Rusia modern, sirkulasinya relatif kecil, tetapi semakin banyak buku baru yang diterbitkan dan semakin beragam. Ditulis dalam bahasa Rusia dan diterjemahkan, serta buku baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penerbitan yang lebih terbuka terhadap suara-suara baru atau penemuan karya-karya lama yang layak untuk dicetak ulang. Pada tahun 2018, jumlah judul anak-anak yang diterbitkan telah meningkat sekitar 10 kali lipat. Di pasar buku Rusia, buku-buku modern berkualitas tinggi untuk anak-anak prasekolah masih merupakan segmen yang agak lemah. Tentu saja, sejumlah besar buku bergambar diproduksi dengan teks minimum dan ilustrasi yang agak monoton. Selain itu, cetak ulang klasik Soviet yang tak terhitung jumlahnya diterbitkan. Rusia berkembang dengan puisi dan non-fiksi serta mencakup topik yang lebih sensitif, seperti penyakit, kematian, bunuh diri, narkoba, trauma psikologis, dan intimidasi. Ciri khas sastra anak Rusia pada periode 2010-2020. Sastra anak Rusia kontemporer mencerminkan perubahan zaman dengan penghubungan elemen tradisional dan modern. Ciri khasnya melibatkan penggunaan narasi yang kreatif, karakter yang kompleks, dan tema yang relevan dengan masalah sosial saat ini. Pada periode ini, elemen khas dalam sastra anak Rusia mencakup pencitraan dunia anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami, penggunaan simbolisme yang cerdas, dan penekanan pada pertumbuhan karakter. Tema dalam sastra anak Rusia mengalami perubahan signifikan, dari fokus pada petualangan fantastis menuju refleksi realitas sosial. Gaya penulisan mencerminkan perubahan pandangan terhadap pendidikan dan nilai-nilai moral, dengan penekanan pada keberagaman budaya dan inklusivitas. Tokoh sentral dalam sastra anak Rusia periode 2010 hingga 2020. Grigory Tyoster merupakan penulis naskah untuk lebih dari 70 film animasi, dan dianggap sebagai salah satu penulis buku anak-anak Rusia terpenting yang masih hidup. Salah satu karyanya, The Rights of the Cup, mendapat penghargaan kategori sastra anak pada Ronet Prize Expert Choice in the Children's Literature pada 2013. Anna Strobijets. Anna Strobijets adalah seorang penulis Rusia yang terkenal karena karyanya dalam sastra anak dan fiksi. Salah satu karyanya adalah Catlantis. Maria Semyonova, seorang penulis fiksi sejarah dan fantasi Rusia. Karyanya Wolfhound merupakan karya yang terkenal hingga dijadikan sebuah serial film. Edward Uspensky, meskipun telah meninggal pada 2018, karya-karyanya seperti Cheburashka tetap berpengaruh hingga saat ini. Vladimir Sorokin, atau lebih dikenal sebagai penulis untuk pembaca dewasa. Sorokin juga menulis beberapa karya anak-anak. Boyka adalah salah satunya. Ekaterina Antashova. Karyanya seringkali memiliki kelembutan dalam narasinya. Dan dalam buku Kuda Uhajit Becher, pembaca diajak untuk menjelajahi dunia alam, petualangan, keajaiban, dan pertemanan. Inovasi narasi dan gaya penulisan. Sastra anak kontemporer Rusia telah berinovasi dalam gaya penulisan dan narasi. Inovasi dalam narasi dan gaya penulisan sastra anak kontemporer Rusia mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan budaya dan perubahan pandangan terhadap pendidikan dan nilai-nilai moral, dengan penekanan pada keberagaman budaya dan inklusivitas. Sastra anak kontemporer Rusia menawarkan pengalaman pembaca yang dinamis dan relevan untuk menarik pembaca muda. Beberapa penulis mengintegrasikan teknologi ke dalam cerita mereka, menciptakan cerita yang relevan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Beberapa penulis juga mengeksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman anak-anak dari berbagai latar belakang untuk memperluas inklusivitas.
Beberapa penulis anak Rusia juga mengadopsi gaya eksperimental dalam penulisan mereka, mencoba format non-tradisional atau naratif yang unik untuk menarik minat pembaca muda. Tema sentral. Beberapa tema sentral dalam karya sastra anak pada tahun 2010 sampai sekarang mayoritas melibatkan tentang penggalian identitas, persahabatan, keberagaman, dan tantangan dalam pertumbuhan. Tema-tema ini mencerminkan realitas dalam masyarakat dengan menggambarkan dan mengatasi berbagai aspek kehidupan anak-anak. Penggalian identitas mencerminkan upaya anak-anak untuk memahami diri mereka dalam konteks masyarakat modern. Persahabatan dan keberagaman mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendorong kerjasama dan penerimaan perbedaan. Dengan mengeksplorasi tema-tema ini, sastra anak memberikan cermin yang dapat membantu anak-anak memahami dunia di sekitar mereka. Penerimaan dan dampak di masyarakat. Penerimaan terhadap sastra anak Rusia kontemporer mencerminkan kompleksitas, preferensi, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang terus berubah. Sebagian besar masyarakat menerima karya-karya sastra anak Rusia kontemporer sebagai mengapresiasi upaya penulis-penulis sastra anak dalam menciptakan karya yang lebih relevan dengan realitas anak-anak zaman sekarang, menggambarkan tantangan, nilai, dan keberagaman yang dihadapi oleh generasi muda. Beberapa orang tua dan pendidik menghargai pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif yang sering terdapat dalam sastra anak kontemporer, yang berusaha tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Namun ada beberapa masyarakat yang mungkin merindukan karya klasik atau tradisional. Mereka dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan gaya atau tema dalam sastra anak-anak. Sastra anak kontemporer memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan nilai-nilai moral. Generasi muda Rusia, penulis karya sastra anak seringkali mencoba mengajarkan nilai seperti kerjasama, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini membantu membentuk karakter dan moralitas anak-anak, mengarah pada perkembangan masyarakat yang lebih inklusif dan penuh empati. Sastra anak Rusia kontemporer juga berkontribusi pada pengembangan bahasa dan keterampilan literasi anak-anak. Sastra anak kontemporer dapat menjadi sarana untuk membuka wawasan anak-anak terhadap dunia luar, menginspirasi mereka untuk memimpikan hal-hal baru dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya dan global. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.